Hello teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Pertama-tama, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi mengenai update video-video selanjutnya. Pada video ini, kita akan membahas partai yang mendapat sebutan Immortal Zugzwang yang dimainkan oleh Fredrik Samis melawan Aron Nimzowitsch pada tahun 1923. Jadi partai ini sangat menarik karena satu langkah yang terlihat simpel tapi bisa membuat lawan menyerah. Baiklah, langsung saja kita ke permainannya. Jadi pada permainan ini, Fredrik Samis memegang buah putih dan Aron Nimzowitsch memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan langkah pion ke D4, lalu kuda ke F6, pion ke C4, lalu pion ke E6, membuka jalan bagi gajah di F8, lalu putih kuda ke F3, dan pion ke B6. Dan posisi ini adalah pertahanan Hindia Menteri, di mana langkah B6 bertujuan untuk mengeluarkan gajah di C8. Dan putih melanjutkan dengan pion ke G3. Putih juga memfianseto gajahnya di G2. Dan biasanya langkah G3 ini memang paling sering dipakai oleh putih dalam menghadapi pertahanan Hindia Menteri. Baiklah, hitam melanjutkan dengan gajah ke B7 dengan tujuan menambah pengawasan terhadap petak E4 yang merupakan petak penting dalam pembukaan ini. Lalu putih gajah ke G2, gajah ke E7, melakukan persiapan rokade pendek, lalu kuda ke C3, hitam rokade pendek, dan putih rokade pendek, lalu hitam pion ke D5. Di sini hitam melakukan balasan di petak pusat dengan pionnya. Dan putih melakukan langkah yang sangat baik dengan kuda ke E5, di mana langkah ini selain memajukan kuda yang membuat pergerakan hitam terhambat, putih menambah tekanan pion di D5 dan membuat pin terhadap gajah di B7. Di sini hitam melanjutkan dengan pion ke C6 untuk memperkuat penjagaan terhadap pion di D5. Tetapi langkah ini membuat gajahnya menjadi pasif karena tertutup oleh pionnya sendiri. Dan di permainan putih memakan pion di D5. Tetapi sebenarnya di sini langkah terbaik putih adalah dengan memainkan pion ke E4. Baiklah, mari kita analisis dan kita bandingkan nantinya dengan posisi yang terjadi di permainan. Di mana setelah pion ke E4, pion D makan E4, lalu kuda makan E4, kuda makan kuda, dan gajah makan kuda. Pada posisi ini, putih lebih baik karena gajah di E4 lebih aktif dan menekan pion di C6 dibandingkan dengan gajah di B7 yang pasif karena terbatas ruang geraknya. Baiklah, kita kembali ke permainan, di mana di permainan putih melanjutkan dengan pion C makan D5 dan hitam pion C makan D5. Mari kita bandingkan dengan posisi sebelumnya, di mana seharusnya putih menjalankan pion ke E4, gajah milik putih dan hitam di sini kondisinya sama, karena ruang geraknya sama-sama terhalang pion di D5. Jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya, di sini hitam mempunyai posisi yang lebih baik karena putih memakan pion di D5. Baiklah, kita lanjutkan. Putih melanjutkan dengan gajah ke F4, lalu hitam pion ke A6. Hitam menyiapkan langkah di B5 untuk memperluas ruang gerak buahnya. Lalu putih melanjutkan dengan benteng ke C1 untuk menguasai jalur C. Dan tentu saja hitam melanjutkan maksud dari langkah sebelumnya dengan pion ke B5, lalu menteri ke B3, kuda ke C6 dengan ancaman pion di D4 dan juga ancaman kuda ke A5 mengancam menteri, diikuti dengan langkah kuda ke C4. Melihat hal itu, putih memakan kuda di C6 dengan kuda,
dan hitam gajah makan C6, lalu putih pion ke H3, dan menteri ke D7 dari hitam, dengan tujuan untuk menguasai petak di A4 secara tidak langsung. Sehingga setelah langkah pion ke B4, kuda putih tidak bisa maju ke A4. Dimana jika kuda bisa ke A4 setelah dorongan pion B4, tentu saja hal ini akan membuat hitam menjadi sedikit kerepotan dengan kuda tersebut. Baiklah, di permainan putih melanjutkan dengan raja ke H2, lalu kuda ke H5, mengancam gajah di F4, dan putih menyelamatkan gajahnya dengan gajah ke D2. Dan hitam di sini memulai serangan terhadap raja putih dengan langkah pion ke F5. Lalu putih menteri ke D1, lalu pion ke B4, menyerang kuda sekaligus membuat kuda putih mundur ke belakang dengan langkah kuda ke B1. Karena kuda tidak bisa maju ke depan, lalu gajah ke B5, hitam menekan pion di E2 agar tidak bisa maju ke depan. Melihat hal itu, lalu putih benteng ke G1 untuk menghindari pin dari gajah hitam di B5. Lalu gajah ke D6 menambah tekanan terhadap raja putih dan mempersiapkan langkah pion ke F4. Dan di sini putih pion ke E4. Langkah ini bertujuan untuk membuka diagonal bagi menteri di D1 untuk mengancam kuda di H5. Tetapi sepertinya hitam sudah siap dengan langkah pion ke E4 ini dan tidak memperdulikan kudanya yang berada di petak H5. Dan hitam mengorbankan kudanya dengan langkah pion F makan E4 sekaligus membuka jalur bagi benteng di F8. Dan tentu saja putih memakan kuda di H5, lalu benteng makan F2, menteri ke G5, dan hitam mengaktifkan buah terakhir yang belum aktif dengan langkah benteng A ke F8. Lalu putih raja ke F1, menghindari pin dari benteng hitam. Hitam benteng ke F5, mengancam menteri milik putih, dan putih menteri ke E3. Dan hitam membalas dengan gajah ke D3. Langkah ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak milik menteri putih yang bisa ke B3. Dan di sini hitam memiliki ancaman benteng ke E2 untuk mendapatkan menteri putih. Oleh karena itu, putih menjaga petak di E2 dengan benteng C ke E1. Dan di posisi ini, satu langkah dari hitam membuat putih menyerah. Jadi, coba teman-teman tebak langkah apa yang dijalankan oleh hitam di sini untuk membuat putih menyerah. Saya akan memberikan jeda 5 detik atau teman-teman bisa mempause videonya ya jika ingin menebak langkah dari hitam. Jadi baiklah, di sini Nimzowitsch menjalankan langkah pion ke H6 dan putih menyerah. Apakah teman-teman ada yang bisa menebak langkah dari hitam ini? Memang langkah ini cukup unik karena biasanya kita memainkan langkah ini untuk memberikan ruang bagi raja. Tetapi di sini langkah ini membuat putih menyerah. Jadi apa sebenarnya alasan di balik langkah ini? Jadi alasannya di balik langkah ini adalah untuk menjaga petak G5 agar menteri putih tidak bisa lari ke petak ini. Dan posisi ini merupakan posisi zugzwang, di mana apapun langkah jawaban dari putih akan membuat putih mengalami kerugian. Sebagai contoh, saya akan mengambil 2 langkah terbaik yang ada di engine Stockfish. Jadi langkah yang pertama misalnya pion ke A3, di mana hitam akan membalas dengan benteng 5 ke F3 mengancam menteri, dan setelah gajah makan F3, lalu benteng makan F3, dan menteri milik putih tidak bisa kemana-mana lagi, dan hitam mendapatkan menteri di sini. Tentu saja pada posisi ini hitam unggul dan bisa memenangkan pertandingan karena selain mendapatkan menteri, posisi raja putih di sini masih bisa diserang oleh menteri hitam. Baiklah, kita ke kemungkinan yang kedua setelah langkah H6,
Jika putih menjalankan gajah ke C1 untuk memberikan ruang bagi menteri ke D2, maka hitam bisa menjawab dengan langkah yang sederhana dengan gajah makan B1. Dan setelah benteng G ke F1, benteng makan F1 skap, benteng makan F1, gajah makan A2, benteng makan F5, pion E makan F5, hitam unggul 3 bidak. Untuk sekelas pemain profesional, tentu saja menang 3 bidak ini sudah lebih dari cukup untuk bisa memenangkan pertandingan. Setelah melihat dua jawaban kemungkinan tadi, itulah kenapa putih menyerah setelah langkah pion ke H6. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di sini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.